Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasik Lempan. Di presentasi kali ini saya akan membahas mengenai materi hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Nah, kemudian yang pertama yaitu hakikat manusia sebagai makhluk individu. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk individu atau manusia selalu berhubungan dengan dirinya sendiri. Nah, dalam bahasa Inggris, individu berasal dari kata in dan divided, di mana in artinya tidak dan divided artinya terbagi, sehingga dapat disimpulkan bahwa individu itu tidak terbagi. Nah, dalam bahasa Latin juga disebutkan bahwa individu berasal dari kata individuum yang berarti yang tak terbagi. Nah, kemudian yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial, di mana manusia sebagai makhluk sosial ini adalah manusia yang selalu membutuhkan orang lain ataupun bantuan orang lain dan bersosialisasi dengan orang lain. Nah, adapun beberapa alasan yang mendasari manusia sebagai makhluk sosial yaitu yang pertama, manusia tunduk pada aturan yaitu norma sosial. Yang kedua, perilaku manusia mengharapkan suatu penilaian dari orang lain. Nah, yang ketiga, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, kemudian yang terakhir yaitu potensi manusia akan berkembang bila ia hidup di tengah-tengah manusia, ataupun manusia itu akan dapat berkembang dengan sendirinya jika ia mampu bersosialisasi dengan orang lain di sekitarnya. Terima kasih. Yang diberikan di sini saya akan menjelaskan tentang peranan manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia dianugerahi hidup bukan hanya sekedar untuk hidup, tetapi ia memiliki visi dan misi yang sebenarnya harus dikerjakan baik dalam kehidupan di dalam lingkungan masyarakat maupun negara. Manusia sebagai makhluk individu dan sosial memiliki peranan diantaranya menjaga kelestarian alam, hubungan antar manusia, serta hubungan dengan Sang Pencipta. Peranan manusia sebagai makhluk individu. Sebagai seorang makhluk individu, kita harus berusaha. Pertama, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabat. Yang kedua, mengupayakan terpenuhi hak-hak dasarnya sebagai manusia. Yang ketiga, merealisasikan segenap potensi diri, baik sisi jasmani maupun rohani. Yang terakhir, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan dirinya atau diri kita sendiri. Sebagai makhluk sosial, dalam kehidupan manusia membutuhkan norma-norma sosial sebagai patokan dalam bertingkah laku. Norma-norma tersebut adalah yang pertama norma agama atau religi, di mana norma yang bersumber dari Tuhan yang berisi perintah agar dipatuhi dan menjauhi larangannya. Norma agama ada dalam ajaran-ajaran agama. Kedua, norma kesusilaan atau moral. Norma yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengajak pada kebaikan dan menjauhi keburukan. Ketiga, norma kesopanan atau adat. Norma yang bersumber dari masyarakat dan berlaku terbatas pada lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir, norma hukum. Norma yang dibuat oleh masyarakat secara resmi atau dibuat oleh negara yang pemberlakuannya dapat dipaksakan, berisi perintah dan larangan, bersifat tertulis dan mempunyai sanksi yang tegas dan mengikat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir dari kelompok 1, ingin mempresentasikan dinamika interaksi sosial. Bagian A, ciri-ciri interaksi sosial adalah sebagai berikut. Pertama, pelakunya lebih dari satu orang. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku melalui kontak sosial. Kemudian ketiga, mempunyai maksud dan tujuan terlepas dari satu atau tidak sama tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pelaku. Keempat, adanya dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi atau sedang berlangsung. Kemudian bagian B, interaksi sosial terjadi dengan didasari oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, imitasi. Kedua, sugesti. Ketiga, identifikasi. Kemudian keempat, simpati. Kemudian pandangan individualisme dan sosialisme itu pandangan individualisme
Individualisme berpangkal dari konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Pandangan individualisme adalah berpendapat bahwa kepentingan individual yang harus diutamakan. Kemudian pandangan sosialisme. Sosialisme adalah paham yang berpandangan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, dan bebas. Kemudian pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakat yang diutamakan. Itulah tadi penjelasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pandangan individualisme dan sosialisme. Yang pertama, pandangan individualisme. Individualisme berpangkal dari konsep bahwa manusia pada hakikatnya adalah makhluk individu yang bebas. Pandangan individualisme berpendapat bahwa kepentingan individulah yang harus diutamakan. Yang kedua, pandangan sosialisme. Sosialisme adalah paham yang mengharapkan terbentuknya masyarakat yang adil, selaras, bebas, dan sejahtera. Bebas dari penguasaan individu atas hak milik dan alat-alat produksi. Pandangan ini menyatakan bahwa kepentingan masyarakatlah yang diutamakan. Sekian dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Kurniawan. Saya akan membahas tentang dilema kepentingan individu dan masyarakat. Dilema antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat adalah pada pertanyaan mana yang harus diutamakan. Persoalan pengutamaan kepentingan individu atau masyarakat ini memunculkan dua pandangan yang berkembang menjadi paham atau aliran, bahkan ideologi yang dipegang oleh suatu kelompok masyarakat. Kita semua berharap pada setiap perubahan zaman yang akan mewujudkan harapan dan cita-cita setiap individu sebagai personalitas dan masyarakat sebagai komplementer. Kesimpulan dilema kepentingan individu dan kepentingan masyarakat ditemui. Manusia adalah masa depan bagi manusia. Artinya, antara kepentingan individu dan kepentingan umum adalah dimensi yang tidak dapat dipisahkan. Manusia pribadi hanya pada kaum pigmis yang hidup dan bergantung pada alam, karena tidak dapat hidup di alam lain. Ibarat spesies yang hidup dalam suatu ekosistem tertentu, bila dipindahkan pada alam lain tidak sesuai, ia akan mati. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk Tuhan di dunia. Makhluk Tuhan dalam fana ini ada 4 macam, yaitu manusia, alam, tumbuhan, dan binatang. Dan adapun sifat-sifat yang dimiliki keempat makhluk tersebut, yang pertama itu 1. Alam memiliki sifat wujud. 2. Tumbuhan memiliki sifat hidup dan wujud. 3. Binatang memiliki sifat wujud, hidup, dan dibekali nafsu. Sedangkan manusia memiliki sifat wujud, hidup, dibekali nafsu, serta diberikan akal budi. Adapun kebutuhan manusia dalam hidup dibagi menjadi 5 tingkatan, yakni pertama, kebutuhan psikologis. Kedua, kebutuhan akan ada rasa aman dan perlindungan. Ketiga, kebutuhan sosial. Dan keempat, kebutuhan dan penghargaan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.